Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Kaifa halukum ikhwan fillah? Alhamdulillah khair. Naam. Insyaallah. Alhamdulillah kita masuk pada akhir beberapa bab lagi menuntaskan kitab Jurumiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman yang baik dan ilmu yang bermanfaat. Kita langsung membahas baru aja. Nanti baru murojaah. Buat kalimat apa artinya saro? Saro yasiru. Saro yasiru. Ini apa? Buka di kitab sarafnya apa? Berjalan. Nah, saro artinya berjalan. Saro berjalan. Saya berjalan, bahasa Arabnya saya telah berjalan. Sirtu. Nah, saya telah berjalan. Kalimat sempurna atau tidak? Sempurna. Terdiri dari apa? Fi'il dan fa'il. Fi'ilnya sir, saya saro. Fa'ilnya tu, saya berjalan. Nah, kemudian nama. Apa artinya nama? Tidur. Saya tidur, bahasa Arabnya apa? Nimtu. Saya tidur. Baik. Kemudian Masya yamsi artinya berjalan juga, berjalan kaki. Saya berjalan kaki. Masyaitu. Apa? Masyaitu. Sirtu berjalan, bisa jadi dalam kendaraan, bisa jalan kaki. Masyaitu jalan dengan kaki. Nah, kalau sirtu, nimtu, masyaitu. Nah, kata kerja di tiga ini membutuhkan objek atau tidak? Tidak butuh objek. Tidak butuh maf'ul bih dan maf'ul. Nah, kalau sirtu, saya berjalan di malam hari sambil ada bulan bersinar. Sirtu wal qamaro. Sirtu wal qamaro. Maksudnya adalah saya berjalan bersama bulan. Bulannya itu berjalan enggak? Enggak, itu seakan-akan bulan mengiringi perjalanan saya. Sirtu wal qamaro. Nimtu, saya tidur. Saya tidur bersamaan dengan hujan. Hujan terus, saya dalam kondisi tidur. Nimtu wal matoro atau wal
ghaith wal ghaitha. Nimtu wal ghaitha, saya tidur bersamaan hujan turun. Nah, kemudian masyaitu, saya berjalan kaki. Wal fanadiqo, apa fanadiq? Jamak dari funduk. Funduk hotel, pondok, funduk. Di pondok itu dari funduk hotel. Saya berjalan bersamaan hotel-hotel, jalan-jalan di mana? Di bundaran HI. Bundaran HI Jakarta, puterin bundaran itu, jalan kaki. Baik, perhatikan. Di sini ada kalimat saya berjalan bersamaan atau beriringan dengan bulan. Apakah bulan ikut berjalan? Tidak. Maka tidak benar kalau sirtu wal qamaru. Kalau kita jawab sirtu wal qamaru, bulannya ikut jalan. Padahal tidak. Maka sebutnya sirtu wal qamar. Saya berjalan di bersamaan dibarengi bulan. Padahal bulannya ikut berjalan. Nimtu wal ghaitha. Saya tidur bersama hujan. Hujannya ikut tidur? Tidak. Kalau mau bilang hujannya ikut tidur, wal ghaithu. Tapi ini wal ghaitha, maksudnya waktunya bersamaan. Saya tidur bersamaan turunnya hujan. Masyaitu wal fanadiq, saya berjalan bersamaan maksudnya bersama hotel-hotel yang berjejer. Nah, udah. Ini namanya maf'ul ma'ah. Perhatikan harakat akhirnya apa? Fathah. Yang nasab kemarin disebutkan maf'ul. Di maf'ul ada berapa? Ada 5. Nah, ini maf'ul ma'ah. Ma'ah artinya bersama, ma'ahu. Bersama pelaku pekerjaan sebelumnya. Namanya apa? Maf'ul ma'ah. Paham? Gimana cara membuatnya tadi? Kita buat kalimat dulu, kata kerja sama pelakunya. Sudah? Baru kita sebutkan sesuatu benda yang mengiringi kegiatan tersebut. Untuk dijadikan maf'ul ma'ah butuh bantuan namanya waw. Sehingga disebut waw ma'iyah. Waw apa? Ma'iyah. Karena menjadikan kata setelahnya menjadi apa? Maf'ul ma'ah. Wawnya disebut apa? Waw ma'iyah, bukan waw atof. Kalau waw atof sirtu wal qamaru, nimtu wal ghaithu, masyaitu wal fanadiku. Paham? Namanya waw apa? Waw ma'iyah. Kata setelahnya disebut apa? Maf'ul ma'ah. I'rabnya apa? Nasab. Tanda nasabnya terserah tergantung katanya. Paham? Selesai. Coba lihat di buku. Halaman berapa? 92. Nah, 92. Bab tentang maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah wahwa, yaitu apa itu? Al-ismul mansub, isim yang mansub, Arabnya nasab. Alladzi yuzkaru, yang disebutkan, li bayani man fu'ila ma'ahul fi'lu, untuk menjelaskan bersama siapa pekerjaan itu dikerjakan. Berjalan bersama apa tadi? Bulan. Tidur bersama hujan, bersamaan hujan. Kemudian jalan kaki bersamaan apa? Hotel-hotel. Nahwu qaulika, kalau di sini nahwu qaulika
Seperti perkataanmu ja'al amiru wal jaisha. Nah, pemimpin datang bersama pasukan. Nah, di sini yang datang pemimpinnya aja, pasukannya udah siap. Nah, pasukan sudah siap bersamaan pasukan. Artinya nggak sendiri juga. Kalau pasukannya juga datang, maka wal jaisu. Tapi bolehkah dibaca wal jaisu? Boleh saja, tergantung yang mau ngasih informasinya itu gimana. Nah, tapi beda maksudnya. Contoh kedua, wastawal ma'u wal khoshabata. Apa itu? Istawa, airnya apa? Naik atau sejajar. Naik, airnya pasang. Wal khoshabata, bersamaan kayu. Yang naik, yang pasang airnya atau kayunya? Airnya. Nah, kayunya ikut terbawa. Nah, jadi ke bawah. Baik. Paham? Contoh lain? Sirtu wan nila. Saya berjalan bersama Sungai Nil. Sungai Nilnya diam, cuma sepanjang saya berjalan berdampingan dengan Sungai Nil. Sirtu man sama lidah sungai apa? Mahakam. Ini gak bisa diharakati fathah, enak jadinya. Sirtu Mahakam. Nah, gitu. Atau kalau kita berada di daerah pegunungan, sirtu wal jabala. Saya berjalan bersama dengan, artinya dia menggambarkan selama perjalanan kanan kiri atau selalu ada gunung di sebelah saya. Tapi gunungnya ikut jalan atau tidak? Enggak. Untuk menggambarkan kondisi. Sebenarnya tujuan maf'ul ma'ah ini menggambarkan kondisi, mirip dengan hal. Cuma kalau hal itu kondisi yang mengerjakan atau kerjakan, ini kondisi yang lainnya. Nah, paham? Hampir rata-rata maf'ul ini untuk menjelaskan. Oke. Sudah selesai mansubatul asma. Nah, kita baca dari awal begitu. Dari halaman berapa? 65. Kelas? Baik, naqra. Bismillahirrahmanirrahim. Babu mansubatil asma. Bab tentang isim-isim yang dinasubkan. Al-mansubatu arba'ata asyar. Isim-isim nasab ada berapa? Ada 14. Wahiyah, yaitu apa saja? Yang pertama al-maf'ul bi, kedua masdar, nama lain masdar apa? Maf'ul mutlaq. Yang ketiga dzarful zaman wa dzarful makan, nama lainnya apa? Maf'ul fi. Yang keempat al-hal, yang kelima tamyiz, yang keenam mustatsna, yang ketujuh isim la apa namanya? La apa namanya? La nafiyah lil jins. Yang kedelapan munada. Yang kesembilan maf'ul min ajlih atau nama lainnya maf'ul apa kemarin nama lainnya? Maf'ul min ajlih atau maf'ul minhu atau maf'ul li ajli atau maf'ul lahu. Kemarin tulis, kapan tulis? Minggu lalu. Tadi ke berapa sekarang? Ke 10 ya? 10 apa?
al-maf'ul ma'ah yang kita bahas. Terus yang ke-11 khobar kana wa akhwatiha. Yang ke-12 isim inna. Naam, terus yang ke-13 apa dia? Tabi' lil mansub. Kok ada 13? Sebenarnya 14. Masa dzarfnya dihitung 2 kali ya? Dzarf zaman, dzarf makan dihitung 2. Tawabi, ada berapa tawabi di situ? Ada 4. Apa saja? Na'at, kedua, ataf, ketiga, taukid, keempat, badal. Nah, baik, kita melanjutkan bahas. Babul maf'uli bih, bab tentang maf'ul bih. Wa huwa, yaitu al-ismul mansubu alladhi yaqa'u alaihi al-fi'lu. Artinya apa? Maf'ul bi adalah isim mansub yang menjadi objek pekerjaan. Jadi berapa syaratnya? 3. Yang pertama apa? Syaratnya isim, kedua i'rabnya nasab, yang ketiga menjadi objek. Sekali lagi, maf'ul bi berapa syaratnya? Atau rukunnya, berapa rukunnya? 3. 1 isim, 2 nasab, 3 menjadi objek. Nahwu qaulika, seperti perkataanmu, darabtu Zaidan, aku telah memukul Zaid. Mana yang jadi maf'ul bi? Zaidan. Apakah Zaidan isim? Ya. Apakah i'rabnya nasab? Ya. Apa tanda nasabnya? Fathah. Apakah menjadi objek? Ya. Nah, wa raqibtul farasa. Nah, dan aku menunggang kuda. Mana maf'ul bihnya? Al-farasa. Baik. Apakah al-farasa isim? Apakah i'rabnya nasab? Apa tanda nasabnya? Kenapa enggak fathah tanwin? Karena alif lam. Baik. Apakah menjadi objek? Ya. Nah, wa huwa qismani. Dan maf'ul bih ada 2 macam. Zahirun wa mutmar, yaitu berupa isim zahir dan isim dhamir. Fadh-dhahiru ma taqaddama dzikruhu. Adapun yang berupa isim zahir sudah disebutkan sebelumnya. Contohnya apa tadi di atas? Zaidan dan al-farasa. Nah, isim zahir. Wal mudmaru qismani. Adapun maf'ul bih yang berupa isim dhamir ada 2 macam. Muttasilun wa munfasil. Apa itu muttasil? Dhamir yang bersambung. Munfasil, dhamir yang terpisah. Fal muttasilu 12. Nah, adapun yang bersambung ada 12. Nahwu qaulika, seperti perkataanmu, darabani, dia telah memukulku. Mana maf'ul bihnya? Ya. Nah, mi ya. Wa darabana, dia telah memukul kita. Mana maf'ul bihnya? Nah, wa darabaka, dia telah memukulmu. Aina maf'ul bih? Ka. Wa darabaki, aina maf'ul bih? Ki. Wa darabakuma, aina maf'ul bih? Wa darabakum, aina maf'ul bih? Kum. Wa darabakunna,
Mana maf'ul bi kunna. Wa darabahu. Mana maf'ul bihnya? Hu. Ha. Nam. Wa darabaha. Mana maf'ul bihnya? Ha. Wa darabahuma. Yang mana? Wa darabahum. Mana maf'ul bihnya? Wa darabahunna. Yang mana? Hunna. Ada 12. Ada yang kita lain sebutkan 14 karena huma ada berapa? Ada 2, kuma ada 2. Nah, wal munfasilu. Adapun yang tidak bersambung. Isna asyar. Ada berapa? 12. Wahiyah, yaitu iyaya. Apaan? Iyaya dorobta. Kepadaku kamu memukul. Mana maf'ul bihnya? Iyaya. Nah, wa iyana dorobta. Wa iyaka dorobtu. Mana maf'ul bihnya? Iyaka. Wa iyaki dorobtu. Wa iyakuma dorobtu. Kepada kalian berdua aku memukul. Wa iyyakum darabtu. Wa iyyakunna darabtu. Wa iyyahu darabtu. Wa iyyaha darabtu. Wa iyyahuma darabtu. Wa iyyahum darabtu. Wa iyyahunna darabtu. Babul masdar. Bab tentang masdar. Apa nama lainnya? Al maf'ul mutlaq. Al masdaru huwa. Masdar yaitu al ismul mansub. Isim mansub. Alladhi yaji'u thalithan. Yang datang di urutan ketiga. Fi tasrifil fi'li. Dalam tasrif fi'il. Nahwu daraba yadribu darban. Mana masdarnya? Darban. Qatala yaqtulu qatlan. Nah, mana masdarnya? Qatlan. Wa huwa qismani. Dan ada 2 macam. Lafziyun wa ma'nawiyun. Yang berupa lafzi dan berupa ma'nawi. Fa in wafaqa lafzuhu lafzu fi'lihi. Apabila lafadznya sama dengan lafadz fi'ilnya, ya, lafadz masdarnya sama dengan lafadz fi'ilnya, fahuwa lafziyun. Contoh qataltuhu qatlan. Mana masdarnya? Qatlan. Qaf ta lam. Mana fi'ilnya? Qataltu qatala. Qaf ta dan lam sama, berarti lafzi. Baik. Nasartuhu nasron. Lafzi atau bukan? Lafzi. Artinya sungguh aku telah membunuhnya. Nah, di sini fungsinya masdar apa? Dalam arti menegaskan. Kemarin masdar itu, penggunaan masdar dalam kalimat atau maf'ul mutlaq memiliki berapa arti? Fungsi. 1, lupa, untuk takkid, penegasan. 2, menjelaskan apa?
Iya, menjelaskan apanya? Menjelaskan cara perbuatannya. Jalasal waladu julusan alimi. Santri itu duduk seperti duduknya seorang berilmu. Menjelaskan apa? Nah, lebih ini hal kemarin. Yang ketiga apa? Menjelaskan? Jumlah. Nah, menjelaskan jumlahnya, bilangannya. Dorob tubuh dorbaini. Aku memukulnya 2 kali. Dorob tubuh thalatha dorobat. Aku memukulnya 3 kali. Nah, dorob tubuh thalatha dorobat faqat kok. Ada koknya. La yazidu ala dhalik, enggak lebih dari itu, cuma 3 kali. Nah, jadi maf'ul mutlaq tadi fungsinya apa? 1, menegaskan. 2, menjelaskan cara kondisi, cara melakukan. Yang ketiga, menjelaskan jumlah perbuatannya, berapa kali perbuatannya. Darabtuhu darbatan wahidah. Aku memukulnya cuma sekali. Sudah dulu ya. Kemarin nggak tahu, sekarang lupa. Baik, lanjut. Wa in wafaqa ma'na fi'lihi duna lafzihi. Apabila makna masdar sama dengan fiilnya tapi tidak dengan lafaznya, fahuwa ma'nawi, maka disebut ma'nawi. Nahwu qaulika, contoh perkataanmu, jalastu qu'udan. Mana masdarnya? Qu'udan. Mana fiilnya? Jalas. Jalasa dan qu'ud artinya sama-sama duduk, tapi beda lafaznya. Artinya jalastu qu'udan, saya benar-benar duduk. Saya benar-benar sudah duduk ya. Cuma memang duduk saya kayak orang berdiri ya, barangkali. Wa kuntu wuqufan. Dan sungguh aku sudah berdiri. Menegaskan. Mana masdarnya? Wuqufan. Kemudian fiilnya kuntu atau qama. Jadi qama dan wuqufan maknanya sama, beda lafaznya. Lanjut ke berikutnya. Jelas tuh? Bisa kita pakai lafzi, bisa pakai maknawi. Nah, maka babu dzarfiz zaman wa dzarfil makan. Bab tentang dzarf zaman dan dzarf makan. Apa itu dzarf zaman? Keterangan waktu. Apa itu dzarf makan? Keterangan tempat. Makan itu apa? Tempat. Bukan tempat makan, tapi makan tempat. Baik, nama istilah lainnya tadi maf'ul fihi. Maf'ul fihi di dalamnya, di sana. Makanya disebut fihi, di tempat atau di waktu tersebut. Kalau dzarfuz zaman huwa ismuz zamani, yaitu isim tentang waktu. Al-mansubu, yang bere'rab nasab, bitakdiri fi, yang seakan-akan ada kata fi. Nah, nahwu al-yawma, artinya pada hari ini. Jadi seakan ada fi.
yang artinya pada itu fi, pada hari ini. Al-yauma, kalau al-yaumu hari saja, al-yaumu hari, al-yauma pada hari ini, atau bisa hari ini atau hari saja. Kalau wal-lailata artinya pada malam ini, kalau al-lailatu malam. Wa ghudwatan artinya pada pagi hari, kalau ghudwatun pagi hari. Bukratan sama ya. Wa saharan artinya pada waktu sahur menjelang subuh. Nah, kalau saharun pada waktu sahur. Wa ghadan artinya esok hari, pada esok hari. Atamatan artinya pada waktu isya. Sobahan artinya di pagi hari. Kalau sobahun waktu pagi, kalau sobahan pada waktu pagi. Masaan artinya sore hari. Abadan artinya wa amadan artinya wahinan artinya yang ketiga. Wa ma asbaha dzalika dan lain sebagainya. Wa dzarful makan huwa ismul makani, yaitu isim tentang tempat, al-mansubu yang dinasabkan, bitaqdiri fi yang seakan-akan ada kata fi. Nahwu amama artinya di depan. Kalau amamun ya sifat depan. Nah, amamiyah berarti sifat depan. Kalau amama di depan. Khalfa artinya di belakang. Khalfiyah keterbelakangan, munduran. Qaddama artinya di hadapan. Wara'a artinya wara'a apa? Di belakang. Fauqa artinya di atas. Tahta artinya di bawah. Inda artinya di samping, di sisi. Nah, ma'a artinya bersama. Nah, iza'ah artinya di hadapan, di muka. Kalau ma'a tadi bersama, jadi kalau pakai ini tadi bisa pakai ma'a. Nimtu ma'al ghaithi, wawunya ini, tapi bukan ghaitha lagi kalau pakai ma'a, paham? Artinya sama. Lanjut. Khida'ah artinya di hadapan. Tilqa'ah artinya di hadapan. Huna di sini. Thamma artinya di sana. Hati-hati antara thamma dan thumma. Thumma kemudian huruf ataf, thamma di sana. Thamma amin. Nah, di sana ada apa? Al-amin, malaikat. Kemudian wa ma asbaha dzalika dan semisalnya. Kemudian bab berikutnya apa? Bab hal, babul hal. Al-halu huwa hal, yaitu al-ismul mansub, isim yang dinasabkan. Al-mufassiru, yang menjelaskan. Liman bahama minal hayat, kondisi yang masih umum, masih samar. Nah, nahwu qaulika, contoh perkataanmu. Ja'a Zaidun,
Zaid datang. Datang apa? Jalan kaki, naik motor atau naik mobil. Nah, ini fungsinya hal. Rakiban, dengan berkendara. Jadi rakiban sebagai apa? Hal. Apakah rakiban isim? I'rabnya nasab. Apakah menjelaskan kondisi fa'ilnya Zaid? Ya. Jadi rakiban menjelaskan kondisi siapa? Zaid. Saat datang. Wa rakibtul farasa. Aku menunggang kuda. Kuda yang bagaimana? Musrojan. Yang menggunakan apa? Pelana. Ini yang dijelaskan yang mana? Yang nunggang atau yang ditunggangi? Yang kudanya berarti. Nah. Walaqitu Abdallah. Aku bertemu Abdullah. Rakiban. Dengan berkendara. Siapa yang berkendara? Saya atau Abdullah? Bisa dua-duanya, tergantung yang ngomong. Kalau yang ngomong pasti dimasukkan Abdullah, berarti Abdullah yang naik. Kalau yang maksudkan adalah saya yang bertemu sambil berkendara, Abdullah di depan rumahnya, berarti bisa. Jadi hal itu punya penjelas, namanya sahibul hal. Sahibul halnya bisa berupa apa? Fa'il, bisa berupa maf'ul bi. Fa'il atau maf'ul bi. Wala yakunul halu illa nakiratan. Hal tidak bisa terbentuk kecuali dari isim nakirah. Nah, harus nakirah, rakiban, musrojan, dan seterusnya. Nah, tidak boleh pakai al. Paham? Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Dan tidak terjadi kecuali setelah kalimatnya sempurna. Nah, sempurna. Kalau kalimatnya belum sempurna nggak bisa. Ja'a rakiban. Siapa yang datang? Kok berkendara? Atau Zaidun rakiban. Ini nggak bisa. Kalau Zaidun rakibun. Ya. Kalau Zaidun rakiban, kalau harus ada kalimat sempurna. Wala yakunu sahibuha. Dan sahibul halnya tidak boleh illa ma'rifah, melainkan berupa isim ma'rifah. Nah, lihat, Zaidun isim ma'rifah, Abdullah isim ma'rifah, Al-Faras isim ma'rifah. Ada berapa syarat itu? Satu, halnya harus berupa nakirah, menggunakan hal pada kalimat yang sudah sempurna. Yang ketiga, sahibul halnya harus ma'rifah. Isya berapa menit lagi? 8. Hah? 8. Lanjut. Babut tamyiz. At-tamyizu huwa. Tamyiz yaitu al-ismul mansub, isim yang dinasabkan, al-mufassiru, yang menjelaskan, liman bahama minad-dawat, suatu zat yang masih samar, sesuatu benda yang masih samar. Nahwu qaulika, seperti perkataanmu, tasabbaba Zaidun, Zaidun bercucuran. Nah, apanya ini? Yang jelas apa? Bercucurannya. Nah, maka dijelaskan araqan. Apanya? Keringatnya. Bedanya kalau hal tadi menjelaskan apa? Kondisi. Kalau tamyiz, bendanya. Apanya ini? Cucuran. Tafaqqa'a Bakrun,
bakar bertumbuk-tumbuk. Apanya? Syahman. Apa itu? Lemaknya. Nah, Toba Muhammadun. Muhammad merasa tenang. Apanya? Nafsan. Apa? Jiwanya. Yang tenang berarti jiwanya. Washtaraitu 20. Aku membeli 20. 20 apa? Hulaman. Apa itu? Pelayan. Pelayan maksudnya apa? Budak. Wa malaktu 90. Aku memiliki 90. 90 apa? Nakjatan. Apa itu? Domba betina. Wa Zaidun akramu minka. Zaid lebih mulia darimu. Dalam hal apa? Aban, ayahnya. Wa ajmalu minka. Dan lebih rupawan darimu. Apanya? Wajahan, wajahnya. Ayo, kembali catatan saya. Tamis itu menjelaskan benda apa saja. Satu pada. Catatannya masih enggak? Ada catatan enggak dulu? Ayo, silakan buat catatannya. Kalau yang foto, Bu, cari fotonya. Foto lupa naruh mana. Oh ya, istri saya apa namanya? Kafurar rajulu, anak laki-laki itu banyak, ibnan anaknya. Kalau istri saya 4, berarti gimana bahasa Arabnya? Nggak ada kata yang dijelaskan. Nggak bisa kan? Berarti li arba'atun. Nah, li arba'atu abna'in. Maka disebutkan saya punya 4 apa? Anak. Nah, dijelaskan apa saja yang kemarin tamyiz menjelaskan apa? Satu, fiil yang masih apa? Umum dia, umum bendanya. Kedua, bilangan. Ketiga, isim tafdhil. Nah, khas menjelang waktu isya ada babul istithna, babul lana fil jins, bab nada maf'ul min ajlih. Antum baca-baca. Nah, kalau pekan depan saya ada waktu, mungkin kita lanjutkan. Kalau memang saya belum di sini ya nanti libur dulu. Nah, saya ada rencana safar dulu insyaallah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.